Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Septi. Teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu materi SKB untuk guru SD, yaitu materi tumbukan. Oh iya teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa teman-teman tonton dulu videoku yang sebelumnya tentang momentum dan impuls, karena ini berkaitan gitu teman-teman. Hukum kekekalan momentum. Jadi teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang tumbukan, kita mempelajari tentang ini dulu nih, kekekalan momentum. Maksudnya apa sih? Jadi momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum sesudah tumbukan. Kalau kemarin kita udah belajar kan, momentum itu disimbolkan dengan huruf P, yaitu ukuran kesukaran menghentikan benda yang bergerak yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Jadi gini nih teman-teman, misalnya itu ada dua benda. Ini benda satu gitu ya, ini benda dua. Nah, sebelum tumbukan itu mereka masing-masing punya massa, ada yang bergerak, ada yang diam, atau dua-duanya bergerak gitu ya, jadi V1 dan V2. Ini adalah kondisi setelah tumbukan. Gini ya, jadi aksen kecepatan setelah tumbukan. Tumbukan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tuh menyebutnya tabrakan. Tumbukan dibedakan menjadi ini, pertama lenting sempurna, terus lenting sebagian, dan tidak lenting. Jadi ada tiga ya teman-teman, ini ada tiga. Nah, tumbukan lenting sempurna tuh yang gimana sih? Kan tadi tabrakan ya, jadi tuh misalnya ini benda satu gerak ke kanan, benda dua ke kiri. Nah, tabrakan tuh, der gitu kan. Ini setelah tumbukan tuh, yang benda satu balik lagi tuh ke sana, yang benda dua balik ke sana gitu. Ini lenting sempurna. Kalau lenting sebagian, contohnya tuh ini teman-teman. Jadi misalnya kita menjatuhkan bola, habis itu kan mantul tuh, mantul, terus jatuh lagi, mantul, naik lagi, jatuh lagi, dan seterusnya. Nah, tapi tinggi pantulannya kan nggak setinggi yang pertama tadi. Nah, itu adalah contoh lenting sebagian. Tidak lenting, contohnya tuh gini. Misalnya dua benda tuh bergerak saling mendekati. Setelah tumbukan itu tuh dua benda itu nempel, ini nempel teman-teman. Jadi itu dua benda itu nempel, kemudian bergerak bersama. Kalau geraknya bersama, ini ya gerak bersama. Nah, kalau geraknya bersama, menurut teman-teman kecepatannya sama atau beda? Ya pastinya sama lah ya, kan geraknya bersama, cielah bersama. Nah, kalau pada lenting sempurna, itu energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik sesudah tumbukan. Jadi tuh kan punya kecepatan. Kalau punya kecepatan kan punya energi kinetik tuh. Nah, sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Momentumnya juga sama. Sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Jadi ini adalah hukum kekekalan momentum tadi ya teman-teman. Nah, untuk E itu sama dengan 1. Jadi poinnya di sini teman-teman, E sama dengan 1. E itu apa? Koefisien restitusi atau koefisien tumbukan. Di mana E itu negatif, ini negatif ya teman-teman, negatif. Ini tuh selisih kecepatan setelah tumbukan. Jadi setelah tumbukan dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan. Jadi gini nih teman-teman, misalnya ada dua benda. Nah, cari tuh selisihnya. Setelah tumbukan tuh dicari selisih kecepatannya, sebelum tumbukan juga dicari selisih kecepatannya. Gitu ya teman-teman. Kalau untuk yang ini, hukum kekekalan momentumnya itu jadi seperti ini teman-teman. Seperti yang slide sebelumnya ya. M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Jadi ini keadaan setelah tumbukan. Kalau yang ini keadaan sebelum tumbukan atau sebelum tabrakan lah ya intinya. Terus selanjutnya ini lenting sebagian. Kalau ini lenting sebagian tuh energi kinetiknya beda teman-teman. Jadi nggak sama. Ini tidak sama dengan ya teman-teman, tidak sama dengan. Tapi momentumnya sama, momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Untuk koefisien restitusinya itu antara 0 sampai dengan 1. Kalau ini tadi kan fix sama dengan 1. Kalau yang ini tuh antara 0 sampai dengan 1. Jadi misalnya 0,2, 0,3 dan seterusnya. Nggak sampai 1 ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat keadaan ini,
Jadi seperti ini, E-nya itu sama dengan akar H2 per akar H1. Jadi itu akhir per awal, atau ini kan lebih kecil daripada ini ya teman-teman, atau kecil per besar. Jadi itu teman-teman ingat aja nih, ketinggian yang kecil bagi ketinggian yang besar, atau akhir banding yang awal gitu loh. Kalau kita bandingin 1 dan 2 berarti H2 per H1. Kalau kita bandingin H3 dan H2 berarti H3 per H2. Ini teman-teman jadi ini. Ingat ya teman-teman. Selanjutnya tumbukan tidak lenting. Nah ini sama ini nih, energi kinetiknya tuh nggak sama. Maksudnya tuh energi kinetik sebelum tumbukan tidak sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Tapi ini momentumnya sama, momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Dan E-nya sama dengan 0. Ingat ya teman-teman, ini 1, ini antara 0 sampai 1, ini 0. Kan tidak lenting, jadi tuh dua-duanya ini nempel gitu ya, geraknya bareng gitu. Pokoknya kalau tidak lenting, itu geraknya bareng, nempel. Kalau kita masukkan ini, hukum kekekalan momentumnya jadi seperti ini ya teman-teman. Misalnya keadaan 1 tuh yang ini nih, M1, V1, ini M2, V2 gitu kan. Nah setelah tumbukan, kan kecepatannya sama. Ini, kecepatannya kan sama. Jadi ini langsung aja nih dimasukin ke dalam kurung. Sebenarnya kan ini M1 kali V aksen plus M2 kali V aksen. Biar lebih ringkes gitu ya. Jadi M1 plus M2 masukin tuh ke dalam kurung. Jadi inget ya teman-teman, poin pentingnya tuh lenting sempurna itu E-nya 1. Lenting sebagian tuh E-nya antara 0 sampai 1. Tidak lenting E-nya 0. Terus teman-teman ingat yang ini nih. Ini. Terus yang ini tuh, poin pentingnya itu yang ini. Kalau yang lenting sebagian. Kalau yang tidak lenting tuh segini yang ini. Poin pentingnya. Ini segini. Yang persamaan hukum kekekalan momentumnya. Soal nomor 1. Sebuah bola menumbuk dinding dengan kelajuan 10 meter per sekon. Jika koefisien restitusi bola 0,2, kelajuan bola setelah memantul adalah titik-titik meter per sekon. Nah, ini teman-teman, ini kan koefisien restitusinya itu 0,2. Artinya tuh lenting sebagian. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Kecepatannya 10 meter per sekon, E-nya 0,2. Nah, pertanyaannya tuh ini teman-teman, kelajuan bola setelah memantul gitu ya. Jadi itu ini kita pakainya aksen, ini kondisi setelah. Tulis aja tuh persamaannya. Jadi kalau koefisien restitusi kan negatif setelah tumbukan, kelajuan setelah tumbukan dibagi kelajuan sebelum tumbukan. Jadi kita masukin aja tuh langsung 0,2 sama dengan negatif V aksen per 10. Terus kita pindahin deh ini ke sini. Jadi kan ini negatif 0,2 kali 10 sama dengan V aksen. Berarti ketemunya ini kali ini negatif 2. Kok negatif? Nah, kalau negatif itu artinya ke kiri. Misalnya tadinya ke kanan, berarti misalnya tadinya ke sini ya, ke kanan, berarti nanti setelah tumbukan geraknya ke sana, ke kiri, kebalikannya. Atau misalnya tadinya ke kiri, berarti setelah ini mantul itu jadi ke kanan. Pokoknya kebalikannya deh, kebalikannya awalannya gitu. Kebalikan keadaan awal. Jadi jawabannya tuh yang ini ya teman-teman, yang 2. Soal nomor 2. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali sampai ketinggian 8 meter. Jadi 8 meter ya. Tinggi pantulan berikutnya adalah titik-titik meter. Nah, ini ya, ini misalnya H1, terus mantul lagi H2. Nah, H3-nya berapa sih? Gitu. H1-nya pertama tuh ini, 10 meter. Terus H2-nya ini kan, nah 8 meter. H3-nya berapa? Kita ingat ya teman-teman, pokoknya itu yang kecil per yang besar. Kalau kita antara 2 dan 1 kan berarti 2 per 1 ya, ini kondisi 2 bagi kondisi 1. Ketinggian yang kedua bagi kondisi yang pertama. Jadi itu ini 8 per 10. Akar 8 per 10 sama dengan akar H3. Ini ya H3 per 8. Jadi itu pertama ini dengan ini. Terus habis itu ini dengan ini. Gitu ya teman-teman. Terus kita coret akarnya jadi 8 per 10 sama dengan H3 per 8. Nah, terus kita pindah deh 8-nya ke sana. Berarti kan jadi 8 kali 8 per 10. 64 dibagi 10, 6,4. Jadi jawabannya yang
C. Gampang kan teman-teman? Jadi ingat aja ya, ini tuh yang kecil bagi yang besar. Atau akhir bagi awal, gitu ya. Soal nomor 3. Sebuah bola bermassa 5 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kanan. Pada saat yang bersamaan, bola lain yang bermassa 3 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon ke kiri. Akibatnya, kedua bola bertumbukan. Jika setelah tumbukan kedua bola menyatu, maka kecepatan kedua bola tersebut adalah, wah ini tuh udah kelihatan ya, ini kan keywordnya tuh, menyatu setelah tumbukan, berarti tumbukan tidak lenting. Kita tulis dulu yang diketahui. Massa benda pertama 5 kg, kecepatannya 2 meter per sekon. Ini kan ke kanan ya teman-teman, jadi ini positif. Massa benda duanya yang ini 3 kg, kecepatannya tuh ini, negatif 4. Kenapa? Karena ke kiri. Jadi ini ditulisnya negatif. Ingat ya teman-teman, karena kecepatan. Ke kiri, jadi negatif. Pertanyaannya tuh, kecepatan setelah tumbukan. Jadi kita pakainya aksen gini. Langsung aja kita tulis persamaannya untuk tumbukan tidak lenting ya. Yang ini. Ini kondisi awal, segini ini kondisi akhirnya. Kan kecepatannya sama tuh, kan karena menyatu ini. M1-nya 5, V1-nya 2, plus M2-nya ini 3, V1-nya ini, V2-nya tuh negatif 4 ya teman-teman. Ini, ingat ya, negatif 4. Ini berarti M1-nya 5, M2-nya 3 dijumlah kali V aksennya. Terus ini 10, ini negatif 12, ini tambah ini 8, V aksen jadinya ya. Ini kurangi ini, 10 kurangi 12, hasilnya min 2. Sama dengan 8 V aksen. Kita pindahin tuh. Jadi kan dibagi negatif 2 per 8, negatif 1/4 atau negatif 0,25. Kok negatif? Kalau negatif itu artinya ke kiri. Jadi itu jawabannya yang mana? Yang A. 0,25 meter per sekon ke kiri. Ingat ya teman-teman, kalau ini negatif ke kiri. Soal nomor 4. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 12 meter dan memantul kembali sampai ketinggian 10 meter. Tinggi pantulan berikutnya adalah titik-titik meter. Wah, ini udah ya tadi sejenis dengan yang tadi. Jadi teman-teman ini adalah soal untuk latihan teman-teman untuk menguji apakah teman-teman sudah paham gitu. Jadi teman-teman kerjain aja tuh. Nanti tulis di kolom komentar jawaban teman-teman tuh benar atau salah gitu. Jawabannya nanti yang C ya teman-teman. Jadi teman-teman coba dulu. Soal nomor 5. Sebuah bola menumbuk dinding dengan kelajuan 15 meter per sekon. Jika koefisien restitusi bola 0,8, kelajuan bola setelah memantul adalah titik-titik meter per sekon. Ini juga soal untuk teman-teman. Udahlah ya tadi. Pokoknya caranya sama gitu. Jawabannya tuh nanti yang A. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman. Biar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih teman-teman.